Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apa kabar saudara pagi hari ini? Dalam keadaan yang luar biasa, tetap percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu. Terus percaya apapun yang terjadi, Dia sanggup untuk boleh mengubah setiap keadaan hidup kita. Perbuatan Tuhan sungguh indah dan Dia nyata bagi kita orang percaya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita saudara. Untuk itu mari kita boleh sejenak tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami percaya kalau sampai dengan hari ini kami boleh ada semua karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kami. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus hanya untuk mengucap syukur sebab banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup setiap kami. Ini kami Tuhan, berkati acara kami Tuhan Yesus, ibadah kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang pegang kendali dan Tuhan juga yang boleh menyatakan kuasanya demi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan. Perbuatan-Mu dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu pada tak terukur kata. Sama-sama kata, ku kagum padamu Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman. Amin. Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Kagum padamu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kami kagum kepadamu Tuhan. Satu suara sama-sama kata. Perbuatan-Mu di dalam hidupku, Kau buat kami kagum padamu. Kau berikan hidupmu menghapus setiap dosa. Pelanggaran kami Tuhan, Tuhan hapus. Begitu besar kasih-Mu pada tak terukur kata. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama buat Tuhan. Harta ku kagum padamu Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu Allah penciptaku. Katakan tak sekalipun ya Tuhan Kau lepaskan genggaman tanganku. Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu.
Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Perbuatanmu tetap sama, menggoncangkan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau kami datang ke tempat ini dengan pemahaman yang salah akan kuasa-Mu. Kami belajar percaya perbuatan Tuhan ajaib, nyata bagi setiap kami. Angkat tanganmu saudara, berdoalah, percaya Engkau telah menerimanya. Ini kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Great and Jesus in me. Sama-sama. Great and Jesus in me. He lives in me. Kembali katakan sama-sama. Greater Jesus in me. Greater Jesus in me. He lives in me. Now forevermore. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang besar. Great is Jesus in me. Mari percaya. Great is Jesus in me. He lives in me, God. Oh, amen. Besar, amin Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan di dalamku Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kau terlebih, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan selamanya.
setiap hidup orang percaya di tempat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bangga punya Engkau ya Tuhan Yesus. Kami begitu bersyukur kami dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, kami tahu Tuhan campur tangan dalam hidup setiap kami. Kami datang dengan iman yang teguh. Engkau yang terlebih besar, Engkau yang dahsyat, dan kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus lebih besar bisa tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan yang katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Tuhan Yesus yang ajaib, berkuasa dalam setiap hidup kita. Mari bawa pengagungan Bapak Ibu dan saya. Datang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudaraku. Boleh tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama umat mana? Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri akan firman-Nya. Boleh tunjukkan tangan kiri Bapak Ibu. Hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan sama-sama yang bersyukur. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali dengan iman. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarga. Boleh katakan dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, amin. Dalam Yesus ada sukacita, sukacitanya nyata bagi Bapak Ibu. Ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Boleh kasih sorak-sorai tepuk tangan buat nama Yesus, amin. Nama yang dahsyat, nama yang mengubahkan kami. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang percaya tiada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita percaya tiada yang mustahil saat Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, buat kasih setia Tuhan Yesus, buat pemeliharaannya bagi Bapak Ibu dan saya.
bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mari lebih dahsyat lagi di Medias. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mari sama-sama Tiberias. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini pengagungan kami, ini pujian syukur kami Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja kita yang dahsyat. Inilah syukur kami Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita dengan iman. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh, tiada yang mustahil. Bisa lebih dahsyat lagi. Kau kuatku, kau imanku, harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil. Sekali lagi. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kita orang percaya. Yes. Kita boleh terus angkat kedua tangan kita saudara di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan telah pilih setiap kami menjadi orang percaya. Ya, kami tahu dalam hidup kami orang percaya ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi kami yang meminta. Hari ini kami minta dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar pengorbanan Tuhan mengalir memberkati setiap kami. Biar hidup kami Tuhan Yesus boleh terus menikmati kasih Tuhan. Darah-Mu, tubuh-Mu Tuhan, kami ingat menjadi pengorbanan yang sejati bagi setiap kami orang percaya. Tak ada kata yang mustahil bagi Tuhan kami yang kami sembah. Ini hati kami Tuhan, kami percaya. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Bukit
sama-sama kata. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Haleluya. Amin. Terhapus dosanya. Yang mengucap syukur di dalam Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Kau hapuskan Tuhan. Kembali dari awal, katakan sama-sama. Tercurah darah Tuhan kami. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Ini kami Tuhan. Bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Ini kami Tuhan. Mari berdoa dengan percaya. Bertobat ditebus, terhapus dosanya. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Keselamatan boleh jadi milik setiap kita. Bagi orang percaya, Tuhan berkorban. Angkat tanganmu. How great is our God. Sama-sama. Sing with me. How great is our God. Don't we see how great is our God. Is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, God. How great. Kita muliakan nama Tuhan Yesus dengan suara yang paling lantang. Your name, your name, your name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing to you, Jesus. And my heart will sing. How great is our God. Biar namamu Tuhan yang menguasai hidup kami. Your name, your name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing.
yang terbuka kepada Tuhan. Sama-sama, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. We believe in you, Lord. And all we sing, how great is our God. Lebih keras lagi bersama-sama. How great is our God. We believe you, Lord. How great is our God. How great is our God. Tuhan yang besar, aku percaya. Sama-sama kata, how great is our God. Amen. How great is our God. How great is our God. How great is our God. We believe in you. Hallelujah. Kami percaya bahwa tak ada satupun perbuatan Tuhan yang sia-sia dalam hidup ini. Hari lepas hari kami melihat betapa banyak perbuatan Tuhan yang nyata. Perlindungan Tuhan, keluputan yang kami boleh alami sampai hari ini. Kami begitu mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, biar nyanyian kami menyukakan hati Tuhan. Ini yang terbaik kami berikan Tuhan Yesus. Hidup kami di dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Kita boleh mengucap syukur pada pagi siang hari ini. Kita boleh kembali memuji Tuhan Yesus. Dan sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Pernikahan adalah komitmen sehidup semati. Pernikahan adalah tanggung jawab yang besar, membutuhkan usaha yang keras dan layak untuk diperjuangkan. Apalagi kalau pernikahan itu sudah diramaikan dengan kehadiran anak-anak. Dan untuk bagaimana mempertahankan pernikahan diperlukan komitmen. Komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan. Pernikahan bukan soal kebahagiaan semata, tetapi juga soal tanggung jawab. Miliki sikap hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban bagi kita. Di dalam pernikahan, dari sejak awal pernikahan sampai hari ini, tabunglah kasih. Jangan tabung atau jangan menabung kesalahan. Kesalahan itu harus dihapus dan dibereskan setiap hari. Dengan Roh Kudus kita memiliki sikap hati yang mengampuni, juga mampu mengasihi pasangan kita seperti kasih Kristus bagi jemaat. Komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman. Kita harus selalu bersyukur dan berdoa bagi pernikahan. Saling menjaga dan rajin merawat pernikahan dengan saling menyatakan kasih dan mengasihi. Jangan biarkan orang luar jadi peselingkuh atau orang ketiga masuk, saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu Jemaat, nonton video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, suara Gembala dengan judul Tekad Kita untuk Menjadi Bijaksana. Temawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui.
Doa kami agar kami semua selalu berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tekad kita untuk menjadi bijaksana. Yang pertama, kita berdoa selalu untuk minta hikmat. Yakobus 1 ayat 5, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Kita harus mengupayakan hikmat untuk kita sendiri, dan kita harus mempunyai tekad menjadi orang yang bijaksana. Seringkali kita beralasan tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi yakinlah Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Berdoalah selalu untuk meminta hikmat Tuhan, berdoalah dengan teratur, dan pastikan doa kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengandalkan pada kekuatan Allah selalu. Amsal 16 ayat 3, Amsal 11 ayat 28, Yeremia 17 ayat 5. Hanya dengan mengandalkan Allah kita mendapatkan pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Orang yang senantiasa melibatkan Tuhan Yesus di segala aspek kehidupannya adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus. Sehingga kita akan berkata bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus, yang mana hari-hari manusia sepenuhnya ada di tangan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita belajar dari kegagalan dan jadikanlah kegagalan motivasi untuk kita melangkah lebih baik. Filipi 4 ayat 7, Amsal 18 ayat 21. Jangan putus asa bila ada rintangan atau hambatan yang membuat kita menjadi gagal. Patahkan rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk bangkit. Ada dua macam rintangan yang bisa menghambat kita maju. Pertama, yaitu pikiran negatif. Dan kedua, pengalaman traumatis masa lalu. Mari kendalikan pikiran-pikiran kita dari pikiran negatif dan mengizinkan pikiran positif mengendalikan kita. Lalu bereskan pengalaman traumatis masa lalu dengan menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari hidup kita. Teruslah belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan motivasi untuk kita melangkah lebih baik. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, serta tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama di pagi hari ini kita akan menyaksikan video berikut ini. Shalom saudara, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dalam perkawinan di Kana. Mengapa mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam perkawinan di Kana? Karena buat Tuhan Yesus, pernikahan adalah sesuatu yang penting. Keluarga adalah sesuatu yang penting. Karena keluarga menyangkut keselamatan. Itu sebabnya saya mengundang dan mengajak kita semua, mari bergabung dalam Retreat Pasutri 2026 dengan tema Kasih Mula-Mula, bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor. Jangan tunggu lama-lama, bergabunglah dan nikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan doa saya, rumah tangga saudara dipulihkan, rumah tangga saudara diberkati. Retret pasangan suami istri ini adalah sarana berkat Tuhan. Karena sesungguhnya kasih Kristus itulah yang menjadi dasar kasih mula-mula, sehingga suami bisa mengasihi istrinya dan istri bisa menghormati suaminya. Kalau Tuhan Yesus mengaruniakan waktu dan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah menikah untuk bisa mengikuti retret ini, ayo daftar dan ikut retret ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan Yesus pasti dinyatakan dalam kehidupan, keluarga, dan pernikahan Bapak Ibu sekalian. Kami kembali mengajak Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri untuk boleh sama-sama mengikuti retret pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor.
Pastikan Anda hadir mengikuti retreat Pasutri 2006 ini dan bersama-sama kita hidup dalam kasih mula-mula, diprogramkan menjadi keluarga yang kudus yang hidup di bumi seperti di sorga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Satukan hati Bapak Ibu, sama-sama kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh datang menyembah, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memampukan kami untuk kami boleh melewati setiap tantangan demi tantangan. Dan kami bersyukur bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami. Tuhan berkati gembala kami, Pendeta Darneti Pariaji. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Bersama keluarganya melayani penuh tanda, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami, berikan kami hati telinga seperti seorang murid yang mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Segala kuasa yang mengganggu kami untuk kami boleh dengar firman-Mu, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus terlebih besar dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang sama Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, jemaat Tuhan sama-sama. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Dan kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Tuhan Yesus melalui Allah Roh Kudus-Mu, urapi kami semua anak-anak yang berkumpul beribadah kepada Engkau. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul memiliki ketertiban dalam rohani. Memiliki ketertiban di dalam rohani, saudara sekalian. Kehidupan kekristenan kita dimulai ketika Roh Kudus, Roh Allah ya, memberi kita iman. Sehingga kita percaya kepada Yesus, saudara sekalian. Di Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, saudara sekalian. Juga lalu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita lahir baru ya saudara sekalian. Kita lahir baru.
Di Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu ya. Sesudah kita percaya ya saudara sekalian, maksudnya kita punya iman, kita percaya ke Tuhan Yesus, kemudian kita dilahirkan baru, artinya Roh Kudus buat kita menjadi lahir baru. Lalu kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Kita dibenarkan ya saudara sekalian. Di Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tetapi saudara sekalian, kita sudah selamat, keselamatan yang juga adalah kehidupan Kristiani kita. Kita tidak pernah berhenti pada fase dibenarkan di hadapan Allah saja, saudara sekalian. Tetapi ada fase yang lain, yaitu pengudusan, di mana kita Allah Roh Kudus bekerja secara sinergi untuk mencapai keserupaan kita dengan Kristus ya saudara sekalian. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara sekalian. Kemudian di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang mana juga Rasul Paulus menyebutkan fase ini dengan kalimat perintah, yaitu kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu, saudara. Di Filipi 2 ayat 12-13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh karena itu, saudara, ada ketertiban dalam rohani yang harus kita miliki, yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah kita memiliki ketertiban dalam akal budi. Kita memiliki ketertiban dalam akal budi atau pikiran kita, saudara sekalian. Kita perlu mengawasi dan tertib terhadap konten-konten yang kita lihat ya saudara sekalian, yang kita baca, yang kita lihat dan kita dengar sehari-hari saudara sekalian. Sekarang zamannya sosial media ya saudara, teknologi ya saudara sekalian. Sebab apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar bisa membentuk dan mempengaruhi akal budi atau pikiran kita. Akal budi atau pikiran kita perlu untuk ditertibkan atau dibaharui saudara sekalian. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara sekalian. Dengan cara membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, saudara sekalian, inti dari kita memiliki ketertiban akal budi adalah kita perlu mengisi akal budi kita atau pikiran kita dengan pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan itu dan siapa kita, ya saudara sekalian. Kita harus juga lakukan bagi Tuhan dan sesama, saudara sekalian ya. Jadi inti dari kita memiliki ketertiban akal budi itu atau pikiran kita, ialah kita perlu mengisi akal budi kita atau pikiran kita dengan pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan itu dan siapa kita, serta apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan dan sesama. Di Kolose 3 ayat 2-4 dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jadi hal pertama memiliki ketertiban dalam rohani yaitu dengan satu, memiliki ketertiban dalam akal budi atau pikirannya, memiliki ketertiban dalam akal budi, saudara sekalian. Kemudian yang kedua untuk kita memiliki ketertiban ya dalam rohani, yaitu kedua memiliki ketertiban hati. Memiliki ketertiban hati. Ya saudara sekalian, memiliki ketertiban hati. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Hati manusia ibarat seperti ruangannya, saudara sekalian. Misalnya seperti kamar tidur kita lah. Kamar tidur kita akan bau dan berantakan jika sampah-sampah di dalamnya tidak pernah kita buang dan tidak pernah kita bersihkan, saudara sekalian. Demikian juga dengan hati kita. Kita perlu membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sekaligus merawat dan mempercantik hati kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya saudara. Sebab orientasi atau hasrat dari hati kita terbentuk melalui kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, saudara. Oleh karena itu, kebiasaan kita itu adalah liturgi sehari-hari yang membentuk hati sekaligus siapa kita. Dan apa yang biasa kita lakukan setiap pagi, misalnya setelah bangun tidur, dan apa yang biasa kita lakukan malam sebelum tidur, apa yang biasa kita lihat dalam sosial media kita. Ya saudara sekalian, kebiasaan-kebiasaan inilah yang membentuk hati kita, saudara. Karena itu cara menetapkan hati kita adalah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang menambah iman kita kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Misal, kita lebih lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita lebih rajin lagi berdoa, saudara sekalian. Dimanapun tempatnya kita bisa berdoa, saudara sekalian. Juga kita membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang menambah kepedulian kita kepada sesama, saudara. Seperti terlibat dalam pelayanan, baik itu memberikan pertolongan kepada orang miskin, janda, dan ya anak yatim piatu. Inti dari ketertiban hati ialah menghilangkan kebiasaan buruk dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hal yang kedua, memiliki ketertiban dalam rohani, yaitu dua, memiliki ketertiban hati, ya saudara sekalian. Nah yang ketiga, kita harus memiliki ketertiban tubuh, saudara sekalian ya, dalam memiliki ketertiban dalam rohani. Allah di dalam Yesus menciptakan kita sebagai makhluk yang bertubuh. Tuhan Yesus Kristus bangkit dengan tubuh kebangkitannya. Bahkan kita yang di dalam Kristus akan menerima tubuh kemuliaan suatu hari kelak, ya saudara sekalian. Di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena kita adalah makhluk yang bertubuh, maka yang kita lakukan dengan tubuh kita yaitu juga mempengaruhi rohani kita. Karena itu cara-cara menertibkan tubuh kita seperti kita juga selalu merenungkan firman Tuhan dimanapun kita berada, berdoa dimanapun kita berada, dan kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada, serta dapat menjadi bentuk kita untuk mencintai Tuhan, saudara sekalian ya. Seperti misalnya Anda di mobil putar lagu rohani di jalan ya saudara sekalian, sambil Anda menyembah kepada Tuhan. Itu dapat menjadi bentuk kita untuk mencintai Tuhan, untuk sekaligus mengarahkan diri kita seutuhnya dalam berelasi atau intim dan mentaati Tuhan Yesus. Inti dari menetapkan tubuh kita adalah dengan melibatkan seluruh anggota tubuh kita
yang mengekspresikan kasih dan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Dengan menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, tempat Allah mau berdiam di dalam kita dan berkarya lewat kita. Untuk itu kita jaga dan tertibkan tubuh kita untuk selalu kudus dan suci, saudara sekalian. Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi hal ketiga memiliki ketertiban dalam rohani, yaitu kita memiliki ketertiban tubuh kita, saudara sekalian. Jadi memiliki ketertiban dalam rohani ada 3 hal, saudara sekalian, yaitu 1, memiliki ketertiban dalam akal budi atau pikiran kita. Apa yang kita lihat, yang kita baca sehari-hari, yang kita dengar juga dapat membentuk pikiran kita. Maka kita perbaurillah dengan selalu membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian. Kemudian kita memiliki ketertiban hati. Bersihkan hati kita dengan membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk, serta rawat dan isi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang menambah iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, miliki ketertiban tubuh. Tertibkan tubuh kita dengan melibatkan seluruh anggota tubuh kita untuk mengekspresikan kasih dan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Sebab tubuh kita adalah bait Allah, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kita dalam rohani pun harus tertib, saudara sekalian, memiliki ketertiban dalam rohani, memiliki ketertiban dalam akal budi, memiliki ketertiban hati, dan memiliki ketertiban tubuh, saudara sekalian. Marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Kita tertib dalam rohani, saudara sekalian. Kita yang sudah diselamatkan, mari kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Dan kita muliakan Tuhan Yesus Kristus melalui roh, jiwa, dan tubuh kita, ya saudara sekalian. Nah, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita banyak harus membaca firman. Kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, dan terutama kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spiritual, yang spektakuler, dan juga mujizat besar terjadi melalui diri kita. Dan marilah kita selalu berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan selalu bertobat setiap hari. Tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, dalam firman-Nya Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Marilah kita bersama, saudara sekalian, kita memiliki ketertiban dalam rohani, saudara sekalian. Kita betul-betul tertib karena Roh Kudus tertib adanya, saudara sekalian, ya. Roh Kudus itu tertib. Jadi kita memiliki ketertiban dalam rohani. 1, memiliki ketertiban dalam akal budi atau pikiran. Yang kedua, memiliki ketertiban hati. Dan yang ketiga, memiliki ketertiban tubuh, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya ya kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya. Dan kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita bersama-sama semua. Amin, saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas firman yang Ibu sampaikan bagi kami semua. Kami sungguh diberkati, firman yang luar biasa. Kami diingatkan, diajar betapa pentingnya ketertiban dalam kerohanian. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala, Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus memimpin, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang
memiliki ketertiban dalam rohani. Nah, saya mau tanya sama saudara, ketertiban itu apa? Ketertiban. Ini nggak ada jemaat ini, saudara. Ketertiban itu adalah teratur ya. Tertib itu teratur ya, rapi ya, tertib, teratur ya, rapi. Maka lawan kata teratur, rapi itu apa? Kacau ya, tidak rapi, sembarangan. Nah, itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus ya teratur ya. Tadi Ibu Gembala sudah sampaikan 3 hal, memiliki ketertiban dalam akal dan pikiran. Artinya apa? Kita latih diri kita, usahakan memikirkan yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan mengisi pikiran kita dengan firman. Kenapa? Karena sesungguhnya peperangan dalam hidup ini adalah di dalam pikiran ya. Kadangkala ada banyak orang, saudara, sebenarnya nggak ada masalah, tapi karena terlalu banyak mikir, akibatnya apa, saudara? Dia stres, dia sakit, bahkan bisa ya terkapar gitu, saudara. Amin. Itu sebabnya miliki keteraturan dalam pikiran ya. Yang perlu saudara pikirkan, yang nggak perlu saudara pikirkan, serahkan sama Tuhan. Amin. Jadi ada yang kita bisa buat, ada yang bisa kita kerjakan, ada hal-hal yang kita nggak bisa buat, itu bagian Tuhan. Nah, yang kedua Ibu Gembala sampaikan, miliki ketertiban dalam hati. Jadi hati ini penting, Alkitab berkata apa? Jagalah hatimu, karena salah satu pusat kehidupan kita adalah hati kita. Seperti apa hidup kita, tergantung hati kita. Sama juga Tuhan itu melihat bukan apa yang kita miliki, yang Tuhan lihat adalah hati kita. Hari ini saudara beribadah, Tuhan tidak lihat apa yang saudara punya, apa yang saudara bawa, tapi Tuhan lihat hati saudara. Kalau saudara punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka percayalah hidup saudara kuat, hidup saudara berkemenangan, hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga tadi, miliki ketertiban dalam tubuh. Artinya ya kita harus jaga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Kita jaga kesehatan kita jaga tubuh kita untuk tidak mencemari tubuh kita. Dengan apa? Dengan sakit penyakit, tidak mencemari tubuh kita dengan hal-hal yang tidak berkenan. Maka sedikit saya menambahkan yang keempat, ketertiban dalam rohani. Apa yang harus kita miliki? Kita baca Kisah Para Rasul 2, 42 sampai 43. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Stop. Mereka ini siapa? Ini jemaat mula-mula. Mereka bertekun. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran dan apa? Persekutuan, ibadah ya. Jadi jemaat mula-mula itu ternyata teratur ya, tekun, rapi. Apa? Belajar firman, beribadah. Terus lanjut sama-sama. Dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti. Dan saya mau tanya, kalau ada kalimat mereka selalu itu sekali-sekali, kadang-kadang, atau setiap minggu, saudara, setiap hari? Ya, sering ya. Jadi mereka itu perjamuannya bukan kadang-kadang, bukan kalau ingat aja, tapi mereka perjamuannya itu selalu, berarti sering dalam ibadah-ibadah. Dan bukan hanya perjamuan kudus memecahkan roti, mereka juga apa? Berdoa, selalu berdoa. Jadi bukan sekali-sekali berdoa, bukan kalau lagi butuh berdoa, bukan kalau lagi ada masalah berdoa, dalam segala keadaan mereka berdoa. Saya mau tanya sama saudara-saudara, masih berdoa? Atau sudah berhenti berdoa? Berdoa itu penting atau tidak penting? Penting. Berdoa itu gampang atau susah? Gampang. Apa itu berdoa? Berdoa artinya kita menyerahkan hati, pikiran kita, perasaan kita untuk dikuasai Tuhan. Jadi waktu saudara berdoa, saudara bukan hanya meminta, tapi saudara sedang menyerahkan hidup saudara, menyerahkan masalah saudara, menyerahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Kenapa kita serahkan sama Tuhan? Karena hidup ini Tuhan yang atur. Amin. Karena hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Terus kita bacain 43, sama-sama 2, 3 ya. Maka apa? Ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak apa? Mujizat dan tanda. Apa hasil dari rajin berdoa, perjamuan kudus, ibadah? Apa hasilnya? Terjadi banyak apa?
Mujizat. Saudara mau mengalami mujizat? Saya doa saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Amin. Nah, bagaimana supaya kita mengalami banyak mujizat? Tadi jelas, jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran Rasul, belajar firman, bertekun ibadah, bertekun perjamuan kudus, bertekun dalam doa. Hasilnya apa? Banyak terjadi mujizat. Dan kita bersyukur di Tiberias banyak terjadi mujizat. Amin. Jadi kesimpulannya ayat ini punya makna apa? Yang keempat saudara, miliki ketertiban dalam beribadah dan berdoa. Ya, jadi ibadah berdoa itu bukan kalau lagi senang, bukan kalau lagi susah. Mau senang mau susah kita harus ibadah. Amin. Mau saudara senang, mau saudara susah, saudara harus berdoa. Amin. Itu sebabnya ibadah, doa itu kita sedang menyerahkan pikiran kita, perasaan kita untuk dikuasai Tuhan. Kenapa pikiran dan perasaan kita harus dikuasai Tuhan? Karena pikiran dan perasaan ini kalau nggak dikuasai Tuhan ini bisa liar, saudara. Bisa liar. Iya, kita bisa mikir yang macam-macam, kita bisa mikir yang aneh-aneh. Kok suami diem aja, nggak tegur gitu, saudara. Kok Pak Pendeta mukanya gitu nggak senyum? Kok tadi penerima tamu nggak senyum, nggak bilang salam? Jangan-jangan saya salah pakai baju misalkan, saudara. Ya pikiran kita bisa macam-macam. Amin. Sama dalam hidup ini pun seperti itu. Mari pikiran perasaan kita hendaknya dikuasai Tuhan. Kalau pikiran perasaan saudara dikuasai Tuhan, apapun yang saudara alami, apapun yang terjadi, selalu ada ketenangan. Amin. Selalu ada kedamaian. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menguasai diriku. Tuhan Yesus, kuasai hati dan pikiranku. Amin. Jadi hari ini kuasai diri saudara. Ya, suami-suami kuasai diri. Ya, apa yang saudara perlu lakukan, lakukan. Yang enggak perlu lakukan, jangan lakukan. Ibu-ibu, kuasai diri. Ya, sekarang ekonomi di mana-mana sulit, ekonomi di mana-mana ya tidak menentu, tidak pasti, bukan karena situasi dalam negeri, tapi situasi global, saudara. Maka kita harus kuasai diri. Yang perlu kita beli, beli. Yang enggak perlu kita beli, ya tahan diri, saudara. Amin. Kadangkala tas udah 1 lemari, tambah lagi 2 lemari gitu, saudara. Sepatu udah 2 lemari, tambah lagi 3 lemari. Tahan diri, amin. Kadangkala ada banyak orang saudara terlilit pinjol, utang sana, utang sini. Bukan karena nggak gajian, bukan karena nggak ada gajinya saudara. Ada gajinya, tapi nggak bisa menahan diri. Semua dibeliin gitu saudara. Dan hasilnya apa saudara? Nggak kepake. Hari ini kuasai diri, amin. Anak-anak muda kuasai diri. Ya, kalau belum waktunya menikah, jangan cepat-cepat menikah, amin. Kalau sudah waktunya menikah, ya mulai jalin hubungan. Ya kadangkala anak-anak muda jalin hubungan, ya jatuh dalam perzinahan. Jangan mau saudara. Kadangkala kalau kamu cinta sama aku, mari buktikan cintamu, kita tidur dulu gitu saudara. Itu salah saudara ya. Tahan diri, amin. Nah nanti kalau saudara sudah berkeluarga, percayalah ada berkat Tuhan yang melimpah, amin. Yang terakhir kita baca bersama di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Sama-sama 2, 3 ya. Supaya waktu yang sisa, stop. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada kata waktu yang sisa itu masih banyak atau udah tinggal sedikit? Masih banyak atau tinggal sedikit? Nah, saya mau tanya sama saudara, hidup saudara, waktu saudara setiap hari makin bertambah atau makin berkurang? Makin banyak atau makin sedikit? Coba saudara renungkan umur saudara nih, waktu hidup saudara. Hari ini, besok, lusa, Rebo, Kemis, Jumat. Waktu hidup saudara itu makin tambah atau makin kurang? Makin kurang, makin tinggal sedikit. Kalau kita semua sepakat waktu hidup kita makin tinggal sedikit, apa yang harus kita lakukan? Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Jangan apa? Kamu pergunakan waktumu menurut apa? Keinginan manusia, tetapi menurut apa? Kehendak Allah. Maka yang kelima, yang terakhir, belajar dari ayat ini saudara mengingatkan, miliki ketertiban untuk selalu melakukan yang benar, untuk selalu hidup benar.
Saya mau tanya sama saudara, kira-kira saudara tahu sisa waktu hidup saudara berapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Kalau hari ini misalkan ada dokter yang bilang, Bapak, Ibu, waktu Ibu, Bapak tinggal 1 minggu lagi. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu tahu waktu hidupnya tinggal 1 minggu lagi, saudara masih berantem sama suami, berantem sama istri masih? Enggak. Hal-hal yang enggak penting saudara pasti tidak akan lakukan. Jadi hari ini sadarlah saudara, ingat waktumu tinggal sedikit. Enggak ada gunanya lagi dendam-dendam, enggak ada lagi gunanya berantem-berantem, marah-marah. Ingat waktumu tinggal sedikit. Amin. Gunakan sebaik mungkin. Ya kadang-kala rumah tangga bertengkar, selisih paham biasa. Tapi belajar mengalah. Saya mau tanya sama saudara, mengalah itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Tapi banyak kali kita semua sepakat mengalah itu baik. Tapi kalau suami istri bertengkar, siapa yang mengalah? Enggak ada yang mau mengalah, saudara. Kalau suami istri bertengkar, siapa yang ngalah duluan? Siapa? Tadi istri bilang istri, suami bilang kalau suami istri bertengkar yang ngalah duluan siapa? Jujur saudara. Enak aja pendeta, suami saya, istri saya pendeta. Saya suka damaiin rumah tangga. Saya lihat kalau suami istri bertengkar damai rumah tangga kayak anak kecil gitu saudara. Iya kayak anak kecil. Iya. Maka hari ini kalau waktu kita tinggal sedikit, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Amin. Berapa hari yang lalu saya cerita-cerita sama Ibu Gembala cerita, ya kadang-kala ada orang-orang saudara dikasih kepercayaan di gereja, dikasih kepercayaan, ternyata curang saudara, melakukan ya penyimpangan, curang sana curang sini gitu saudara. Ya maka Ibu Gembala bilang gereja ini milik Tuhan Yesus. Amin. Gereja milik Tuhan Yesus. Maka Tuhan tahu hari ini di mana saudara melangkah, di mana saudara berada, Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, Tuhan rekam. Kita ini ada CCTV-nya loh saudara. Ada CCTV-nya. Tadi malam saudara kemana Tuhan tahu. Iya, iblis juga tahu. Saudara ambil punya orang, ambil yang bukan milik saudara, Tuhan tahu. Dan ingat saudara, kalau saudara ambil milik orang, apalagi milik gereja saudara, saudara bisa dituntut 100 kali lipat. Tapi kalau saudara memberi untuk Tuhan, saudara dibalas 100 kali lipat. Amin. Saudara mau dibalas atau dituntut? Dibalas. Jadi hari ini mari gunakan waktu hidupmu sebaik mungkin. Amin. Teratur apa? Hidup benar. Kalau hari ini hidup benar, besok hidup benar. Besok hidup benar, lusa hidup benar. Selama saudara hidup benar, kebenaran itu akan menuntun saudara kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan keajaiban, hidup yang menuju kekekalan. Katakan amin. Doa saya, kita semua teratur dalam pikiran, teratur dalam menjaga hati, teratur dalam menjaga tubuh, teratur dalam beribadah dan berdoa, teratur dalam hidup benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
bersorak-sorai bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya Dia ku tetap setia. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang luar biasa kami boleh menerima firman-Mu yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami percaya firman ini akan mengubahkan setiap kami Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, mengucap berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta dan nanti Pak Yaji. Terus Tuhan pakai secara luar biasa dalam pelayanannya. Juga hamba-Mu yang telah memberikan firman Tuhan pada pagi siang hari, Pak Pendeta Elvi Sirait. Tuhan berkati sempurna bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Siang hari yang indah ini kami boleh menerima yang terbaik. Firman-Mu yang sungguh memberkati setiap kami. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang ajaib sempurna memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami belajar memberi. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita akan pujian saudara. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Whoa. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah berikan. Dan sama-sama kita siapkan hati kita sambut pengorbanan Tuhan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, sambut pengorbanan Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami.
Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Dari kedua firman Tuhan ini, dari kedua ini ya saudara sekalian, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, kita akan hidup kekal dan dosa kita diampuni, dan kelak kita akan hidup kekal, bukan kematian kekal, tapi kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian. Dan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar berarti semakin hari akan semakin susah, semakin mahal, semakin sukar, semakin sulit. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam Tuhan Yesus, dalam firman-Nya, pelaku firman, dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kekudusannya, maka kita akan selalu berkemenangan saudara sekalian dalam hidup ini. Kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi saudara sekalian. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kau pegang yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna,
tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak super flu. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan, dan Anda yang belum punya minyak urapan dapat memintanya di mimbar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan selalu dituntun oleh Engkau, disertai oleh Engkau, dan hamba mohon berkenanlah kepada kami semua. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia, sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia, berikan jemaat gereja Tiberias wibawa ilahi, berikan berkat rohani apa yang diperlukan. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Tuhan Yesus, apa yang dilakukan berasal daripada Engkau, untuk hormat kemuliaan nama Engkau.
berikan berkat rohani dan berikan berkat jasmani, selalu sehat sempurna, dan berkat materi apa yang diperlukan selalu tercukupi. Berikan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia semua dikasih oleh Tuhan dalam kasih mula-mula, kasih cinta yang membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, kids, dan buah nerga semua dipakai dengan Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan biarlah Tuhan Yesus semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia Engkau berkenan Tuhan Yesus, dan tuntun kami yang dalam pelayanan semua Tuhan Yesus untuk Engkau selalu lindungi dan selalu Engkau sertai kami semua, tuntun kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Angguro, istri, anak diberkati, Pak Akiat, Ibu Sua diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Ibu Popi, Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Ibu Eli berikan sembuh Tuhan Yesus, dan Pak Dama di Bekasi diberkati. Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan biarlah Gereja Tiberias Indonesia Engkau pakai menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui khotbah firman Tuhan yang Ibu sampaikan, perjamuan kudus yang Ibu pimpin, dan juga pengurapan minyak. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, bahkan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya iman kami sudah dibangkitkan, dan kami mau terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, tekun menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak kudus-Mu, sehingga di akhir zaman ini kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami serahkan semua jemaat-Mu yang beribadah, baik di Gading Nias maupun secara live streaming, dimanapun kami berada. Biar kami diprogramkan tidak hanya berkumpul di bumi, tapi suatu hari kelak Yesus datang di awan-awan, kami akan terangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan dan pesta di sorga. Kami berdoa, sebentar umat-Mu akan pulang, jaga lindungi ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Samuel Alvarado bersama keluarga, istri, keluarga diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, apa yang mereka perlu Tuhan cukupi, apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Anak-anak muda choir, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dan seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, marifat dari sorga, dan kuasa Tuhan terus menyertai untuk menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, dan untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan.
Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God.